Halo Sobat Eva, tahu belum apa itu penemuan hukum yang meliputi pembentukan dan pengisian ketentuan hukum? Kalau belum tahu, yuk kita simak sama-sama. Penemuan hukum adalah proses di mana hakim berusaha menyesuaikan undang-undang yang terkesan kaku dan tidak lengkap dengan kondisi masyarakat. Dalam proses ini, hakim berupaya mencari solusi yang tepat agar terwujudnya keadilan. Ada 3 dasar yang mendorong hakim melakukan penemuan hukum. Yang pertama, tidak ada peraturan yang mengatur kasus tersebut, tapi ada peraturan lain yang serupa. Yang kedua, peraturan sudah ada, namun direksinya kurang jelas. Yang ketiga, peraturan sudah ada, tapi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya belum ada atau belum jelas. Jadi walaupun ada kekosongan hukum, hakim tetap harus menetapkan solusi hukumnya. Hakim berperan penting dalam menafsirkan serta menerapkan hukum sesuai metode yang sah dalam sistem hukum, sehingga hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya. Terdapat 2 metode utama yang digunakan hakim dalam menerapkan hukum, yaitu interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Untuk mendukung penemuan hukum, hakim dapat menggunakan berbagai sumber hukum sebagai dasar pertimbangannya. Seperti, pertama, peraturan perundang-undangan digunakan apabila dasar hukum sudah diatur secara jelas. Kedua, hukum adat atau kebiasaan digunakan apabila suatu perkara belum diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan hakim sebelumnya yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum suatu perkara serupa. Keempat, doktrin hukum, yaitu pendapat dari para ahli hukum yang diakui kebenarannya dan dapat dijadikan landasan argumentasi hukum. Kelima, traktat atau perjanjian internasional, yaitu kesepakatan antar negara yang mengikat dan dapat digunakan terkait perkara hukum internasional. Penemuan hukum memiliki peranan penting agar hukum tidak bersifat kaku, dinamis, dan menyesuaikan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakatnya. Pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan bagian dari upaya pembinaan hukum yang terencana dan terarah untuk mewujudkan sistem hukum yang baik, efektif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang luas. Dalam konteks ini, pembentukan hukum berfokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan atau PUU. Upaya pembinaannya difokuskan kepada proses perencanaan agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena kualitas peraturan sangat bergantung pada kualitas perencanaannya. Dengan demikian, pembentukan hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi masyarakat yang luas. Dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang, sering muncul masalah baru yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Kondisi inilah yang disebut dengan kekosongan hukum. Namun aparat penegak hukum tidak boleh menolak perkara hanya karena tidak ada hukumnya. Berdasarkan asas ius curia novit, aparat penegak hukum dianggap tahu hukum. Aparat penegak hukum wajib menemukan dan membentuk hukum baru agar keadilan tetap bisa ditegakkan. Dengan demikian, aparat penegak hukum berperan tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penemu dan pembentukan hukum melalui proses penalaran atau lega resolutioning. Mereka menafsirkan dan menyesuaikan ketentuan hukum yang ada dengan keadaan nyata di masyarakat. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga berperan aktif sebagai penemu dan pembentukan hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pengisian kekosongan hukum. Proses pengisian kekosongan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dimana di sini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan hukum agar dapat berjalan sesuai dengan masyarakat modern yang sekarang. Nah, hasil dari pembentukan hukum ini yang disebut dengan jurisprudensi. Sebenarnya ada banyak sekali kasus yang menjadikan bukti bahwasanya memang benar ada yang namanya kekosongan hukum. Salah satunya adalah kasus pencurian listrik. Nah, pencurian listrik sebenarnya tidak ada aturan yang membahas terkait dengan hal ini. Pada KUHP pasal 362 membahas terkait dengan pencurian barang yang berwujud, sedangkan listrik tidak memiliki wujud. Namun di sisi lain, pencurian tersebut juga merugikan negara dan masyarakat, maka diperlukannya sanksi hukum. Nah, inilah yang menimbulkan kekosongan hukum. Maka lahirlah sebuah putusan hukum yang mengembangkan di mana kata barang tersebut adalah sesuatu
yang memiliki nilai ekonomi hingga dapat dimiliki. Nah, hal itu juga yang menjadikan listrik adalah sebagai bagian dari barang. Nah, dengan demikian, pengisian kekosongan hukum oleh hakim adalah bagian dari dinamika sistem hukum yang hidup. Nah, di mana hukum berkembang seiring dengan pola nilai, teknologi, dan pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Nah, sudah pada tahu kan apa itu penemuan hukum? Sampai jumpa di video selanjutnya.